Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Influenza. Malam ini saya akan meneruskan cara laporan yang kemarin udah kita bahas mengenai PPA pasal 21 insentifnya, bagaimana cara melaporkannya dengan format yang baru yang ada validasinya. Sekarang kita coba jajal yang untuk yang PPA 21-nya nih. Dari uploadan video yang kemarin banyak juga pertanyaan-pertanyaan juga sekaligus masukan dan testimoni dari teman-teman bahwa ada yang berhasil, ada yang gagal, dan itu membuat apa namanya, mudah-mudahan melengkapi ya apa pengalaman-pengalaman yang teman-teman coba. Dan saya coba rangkum untuk yang 21 ini permasalahan-permasalahannya. Salah satunya pertama adalah tentang cara pengisiannya nih. Jadi cara pengisiannya itu teman-teman, ini cara pengisiannya teman-teman biasa ya download ini yang ini sebelah kiri ini yang format realisasi PP 21. Nah, pastikan ini download yang baru teman-teman. Jangan, kalaupun ada yang bulan lalu jangan dipakai ya, karena ini formatnya agak beda. Yang sekarang ini formatnya .xls. Kalau yang baru, yang lama kalau nggak salah XLS. Dan ini yang baru ini teman-teman download, karena yang baru ini juga sudah ada menu validasinya ya teman-teman ya. Menu validasinya kita buka ya. Nah, ini kita klik tombol validasi, ini biasanya munculnya merah dulu nih kalau teman-teman nggak sesuai format angkanya ya. Kalau teman-teman sudah formatnya sudah sesuai, untuk mulai dari nama, nomor, ini harus format number ya. Untuk kolom nama pegawai ini diisi boleh sesuai namanya, tidak apa namanya panjang, nggak perlu disingkat juga boleh, bisa. Kemudian ini kalau ini yang tanda coklat ini biasanya ini menunjukkan bahwa yang harus diisinya coklat. Jadi kolom coklat ya teman-teman ya. Kolom coklat ini harus diisi. Nah, ini kalau masih coklat ini berarti masih error. Nah, kita coba ganti dengan format angka aja dengan menghilangkan titik. Ya, menghilangkan titik dan menghilangkan ini stripnya. Oke, kita coba validasi. Nah, ini kalau udah warna putih gini berarti berhasil ya. Nah, ini kan formatnya kayak gini. Boleh nggak ditambahin titik strip di sini, di atas ini? Boleh, coba kita validasi lagi ya. Nah, ini masih boleh, jadi penambahan strip ini juga boleh, yang tanda apa di atas ini nih, tanda titik ke atas ini, koma atas ya. Fungsinya apa juga, ketika fungsinya itu kalau misalnya MPP depannya 0, ini penting teman-teman, harus dikasih tombol ini apa namanya, tanda ini biar nolnya tuh nggak hilang gitu. Nah, kemudian untuk kolom nick ini diisi sesuai dengan nick yang ada di KTP masing-masing pegawai. Tidak ada keterangan juga sih nick ini maksudnya apa sebenarnya, cuma banyak yang beranggapan bahwa nick ini ya nomor induk apa kependudukan gitu, karena ini konteksnya pegawai gitu ya, apa sorry, perpajakan biasanya ngelinknya ke kependudukan, jadi ini diisi di kependudukan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan WNA yang sudah punya NPWP dan dia tapi belum punya KTP nih, hanya paspor aja. Nggak apa-apa tulis paspor atau visanya di sini, karena kan ini data kependudukan yang penting gitu. Karena mau apa boleh buat, karena belum punya KTP maka belum punya NIK. Masukkan aja paspornya, tapi kalau biasanya paspor ada huruf ya. Misalkan B sekian 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 itu dia nggak akan bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan ini pun NIK kalau ada hurufnya bisa kita kasih taruh belakang, misalkan taruh B lah misalkan kayak password. Kita validasi, nah ini jadi tombol coklat nih. Nah, B-nya kita hapus. Nah, ini jadi bisa gitu ya, jadi valid datanya. Nah, itu jadi untuk paspor dan visa untuk WNA juga yang memang mendapatkan insentif. Yang penting kan syaratnya dia sudah punya NPWP ya di Indonesia, dan dia salah satu karyawan yang range gajinya tidak melebihi 200 juta dalam setahun. Misalkan ada ya boleh juga gitu. Tapi emang harus benar-benar gitu ya WNA. Nah, dicek paspornya, masukin sini, tandanya dihilangin misalkan ada kode B-nya. Karena yang diterima di sini formatnya hanya angka kalau untuk NIK. Dan tidak ada penjelasan untuk WNA ya, tapi kalau memang pun ada in case gitu ya, karena pandemik gaji WNA-nya dikurang-kurangin ya bisa aja di itu gitu. Memang WNA biasanya gaji di atas 200 juta sih, tapi tidak menutup kemungkinan gitu di masa pandemik ini. Oke, kita coba validasi ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dicek lagi, ini formatnya selain nama itu formatnya harus number ya, angka atau number gitu. Oke, sekarang langkah yang kedua, pastikan
kode billingnya. Nah, jadi billingnya di apa namanya yang sudah dibuat gitu ya, di apa namanya dimasukkan billing yang udah dibuat. Ada yang bertanya, boleh nggak billingnya bulan lalu lupa, baru sekarang dibuat? Boleh. Ya tidak ada larangan sih, maksudnya boleh-boleh aja gitu. Boleh kalau memang mau dibuat sekarang, memang belum, yang penting ada billingnya dan diarsipkan. Cukup dimasukin kode apa namanya billing sama kode billing yang ini ya teman-teman. Satu misalkan billingnya satu ya biasanya. Jadi sesuai jumlah di sini tentang rekap. Nah, ini rekapnya otomatis jumlah, kalau ada 20 dia akan jumlah sendiri nih 20. Di sininya kalau ada 100 orang ya. Untuk kalau merekap ini juga teman-teman tidak perlu diisi ya, karena ini nggak bisa nih. Ini di lock sama pembuat sistemnya, di lock sama DCP. Jadi teman-teman cukup mengisi kolom yang fasilitas dosa DTP dan kode billing ya. Kode billingnya, nah angkanya diisi. Misalkan ini 16950. Kita validasi, cek. Nah ini berarti berhasil, kalau putih gini tidak ada, jadi ya, tidak ada yang salah berarti ya. 16950. Nah ini boleh nggak ada spasinya? Boleh teman-teman. Jadi ada tidak ada spasinya pun, tidak ada spasinya pun boleh. Yang penting formatnya number. Nah ini masih bisa ya teman-teman. Jadi boleh ini seperti ini. Nanti dengan adanya validasi ini ada pengecekan 2 kali. Pertama dari yang ini ya, dari validasi Excel-nya, nanti ada validasi sistem ya. Saya nggak tahu juga DJP apa aja yang nanti divalidasi by sistemnya. Yang jelas nanti kalau ada kekeliruan atau apa bisa dicek di monitoring gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang seperti biasa kita close atau kita save ya. Tapi jangan lupa untuk mengganti nih kode ininya, kode apa namanya dengan NPWP masing-masing, dan kode bulannya, kode tahun harus sesuaikan dengan format seperti yang ada di sini. Ya, ada format yang sesuai ada di sini ya. Sesuaikan dulu teman-teman, jangan sampai lupa ya. Ini harus disesuaikan dulu. 00 ini kalau untuk yang belakangnya 00 ini untuk yang pertama kali. Kalau yang bulan April nanti saya akan jelaskan, kalau bulan April itu pakainya 01. Jadi bulan April bagi yang udah ngirim perlu dikirim ulang ya teman-teman, karena ada email dari DJP untuk diminta kirim ulang gitu. Oke, kita save ya, kita save. Oke, kita save. Nah, setelah di save kita coba upload ya teman-teman ya, upload yang tadi dimana kita nyimpannya ya. Nah, kita coba upload. Nah ini kalau udah ini muncul, kalau ini muncul seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya kalau formatnya sesuai itu tidak ada tulisan error dan dapat diterima gitu ya. Biasanya kalau format ini nggak sesuai dia akan ditolak dulu nih sebelum proses upload berikutnya. Oke, kita klik upload. Oke, berhasil ya. Nah ini silakan divalidasi menu. Jangan lupa sesuaikan bulannya ya teman-teman ya. Bulannya tadi ya, sesuai dengan bulan yang mau kita laporkan. Nah ini otomatis akan masuk ke menu monitoring dan statusnya masih proses teman-teman. Kemarin yang final sempat DTP langsung bisa, tapi berapa apa namanya setelah dicoba beberapa kali, ada teman-teman saya memang saat ini statusnya proses dulu nih, tapi proses ini nggak lama kok. Ada yang kurang dari sehari, tadi udah bisa tadi siang, ada yang belum. Coba yang belum kita tunggu besok statusnya seperti apa ya. Intinya kalau nanti gagal, teman-teman klik monitoring, di sini ada keterangannya nih. Gagalnya kenapa? Ya. Kalau apakah harus diulang ataukah harus dibetulkan, nanti tinggal ikuti perintah dari errornya di mana gitu ya teman-teman ya. Apakah nanti sudah upload ulang ya. Oke. Itu aja, mudah sebenarnya prosesnya. Cuma ini ada proses yang teman-teman harus sedikit bersabar, yaitu proses status yang diproses. Untuk itu teman-teman kalau bisa buatnya jangan mepet ya. Jangan mepet-mepet tanggal 20, kalau bisa segera buat aja. Nanti ada proses validasi dulu, nggak sampai 7 hari sih kalau tadi ya, prakteknya saya nggak tahu nanti besok-besok bisa jadi kalau semakin mepet-mepet waktunya mungkin servernya juga akan padat, tapi
Mudah-mudahan sih dari testimoni-testimoni tadi siang Sobat Influenza itu banyak yang bilang ke saya mereka udah ada yang berhasil gitu. Paginya proses, siangnya udah ada yang berhasil gitu. Dan yang gagal pun diupload ulang dia berhasil gitu. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan biasa di kolom komentar. Mohon maaf nih videonya masih acak-acakan jelek. Yang penting esensinya saya coba untuk memberikan informasi kepada teman-teman, sharing-sharing. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Yang penting mudah-mudahan teman-teman masih bisa mendapatkan manfaat dari isinya gitu ya.